Di awal film kita diperlihatkan dengan sosok seorang pria muda asal Korea yang memenangkan sebuah pertarungan tinju. Ia bernama Baidal dan inilah bebengetannya. Setelah itu Baidal pergi ke pusat pelatihan pilot setelah Baidal mendapatkan secari kertas yang dilemparkan oleh pesawat terbang. Di awal perjalanan ia menyamar sebagai tentara Jepang. Dan dia pun pergi keluar dari barisan tentara Jepang. Dan di perjalanan dia bertemu dengan seorang pria muda yang bernama Chunbei dan inilah bebengetannya. Yang mengaku sebagai detektif yang akan melaporkannya karena telah keluar dari barisan tentara Jepang. Dan jika ia tidak ingin melaporkan masalah itu, Baidal dimintai mengeluarkan barang berharga yang ada di kantong sakunya. Tapi Baidal yang tidak ingin memberikan barangnya langsung menendang burung kesayangan Chunbei hingga Chunbei tersungkur dan mengeluarkan bahasa Korea. Setelah tahu bahwa dia juga seorang pemuda Korea, lantas Baidal menghampirinya dan memukul Chunbei karena telah menipunya. Dan Baidal pun pergi karena tentara Jepang mengejarnya. Sementara itu Chunbei pun pergi. Di tengah perjalanan, Chunbei bertemu dengan kelompok Yakuza yang secara kebetulan mempunyai masalah dengan Chunbei. Dan Chunbei pun kabur. Dan secara kebetulan Baidal dan Chunbei bertemu di sebuah persembunyiannya yang dimana itu sebuah mobil. Chunbei pun tertawa karena melihat poster pelatihan pilot yang Baidal bawa. Chunbei pun berkata, "Kau hanya akan mati sambil terbang, sambil meledek." Dan secara kebetulan mobil yang ia tumpangi adalah mobil yang menuju pelatihan. Lantas, Chunbei pun pergi meloncat karena tidak ingin mengikuti pelatihan tersebut. Tapi Chunbei pun kembali naik ke mobil karena kelompok Yakuza mengejar lagi. Dan tibalah di sebuah pelatihan tersebut yang dimana terjadi sebuah ledakan. Yang secara kebetulan Baidal bersama Chunbei sedang diikat karena ditolak penerbangan. Dan keduanya pun hanya bisa pasrah. Lalu datanglah pria Jepang yang memerintahkan bawahannya untuk melepaskannya. Setelah itu dikarenakan Chunbei pelontong beri kawani, ngabacot tepara ruguh sehingga pria Jepang itu kesal. Tapi dikarenakan Baidal baik hati dan tidak sombong, Baidal pun membelanya. Lalu pria Jepang itu menantang Baidal dan berkata, "Jika kamu menang, kamu akan dibiarkan hidup bersama temannya. Tapi jika sebaliknya, jika Baidal kalah, maka Baidal akan dibunuh secara sadis." Lalu Baidal pun menerima tantangan tersebut dan gelut pun dimulai. Jeng jeng jeng. Tapi dikarenakan jurus Baidal kurang mumpuni, Baidal pun kalah. Tapi pria itu pergi dan tidak jadi membunuhnya. Beberapa tahun kemudian tentara Jepang pun menyerah dikarenakan terjadi pengeboman di negaranya. Dan Shin pun beralih di sebuah pasar malam Ikebukuro, tepatnya di Tokyo. Chunbei yang sedang bekerja dihampiri oleh sebuah geng di kota itu. Lalu seorang pria meminta mesin mainannya Chunbei yang bernama Pachinko. Lantas mesin itu pun dirusak karena Chunbei tidak ingin memberinya. Dan Chunbei pun dipukuli karena ketahuan sebagai orang Korea. Tapi Baidal pun membela Chunbei dikarenakan sekarang dia hidup bersama dan menjadi teman. Dan Baidal pun tertusuk lalu ditodong samurai tepatnya di lehernya atau di natihang bebatoknya. Baidal pun hanya terdiam dan ketakutan hingga kencing di celana. Lalu Baidal pun disuruhnya menjilati kencingnya yang mengenai sepatu seorang ketua Yakuza. Dan Baidal pun dijuluki sebagai seorang tukang ngompol.
Dan setelah itu datanglah pria bertangan besi yang menyelamatkannya. Dan perkelahian pun terjadi yang dimenangkan oleh pria bertangan besi itu. Dan pria itu pergi membawa Chun Bai. Secara kebetulan, pria itu adalah bungsu yang dimana seorang pria kenalan Baidal di waktu Baidal masih kecil. Baidal dan Chun Bai pun dibawa ke tempat bungsu. 근처에 조선 아이들 학교를 지으려고 모으는 중이야. Lalu Baidal pun meminta bungsu untuk mengajarinya bela diri. Tapi bungsu yang tidak ingin mengajarkan ilmu bela diri lagi, Baidal pun hanya diberi sebuah baju dan sebuah buku untuk dipelajari. 힘없는 정의는 무능력이고 정의 없는 Scene beralih di mana Chun Bai hampir tertabrak mobil, dan alhamdulillahnya Baidal dengan cepat menyelamatkannya, dan keduanya pun dimarahi oleh seorang supir. Dan tidak disangka-sangka, turunlah seorang pria yang pernah gelut bersama Baidal di sebuah pelatihan pilot. Dan pria itu menghina Baidal dengan sebutan tukang ngompol. Scene pun berganti. Malam pun tiba di sebuah tempat. Terdapat seorang wanita muda yang meminta tolong karena diganggu. Karena Baidal baik hati dan tidak sombong, dia pun pergi menolong wanita itu dan langsung menghabak tentara bule itu. Dan setelah insiden itu, Baidal menyukai wanita yang ia tolong. Dan Baidal pun alih profesi jadi seorang penarik beca karena agar bisa mengantar atau menjemput wanita itu. 여고 同じ町にあんな英雄が住んでるなんてじゃないかしらまさかそうよあの人が来 Dan sejak itulah Baidal menjadi seorang pahlawan yang membantai tentara bule yang ingin melakukan sebuah adegan dewasa terhadap wanita Jepang. Dan poster Baidal pun tersebar menjadi buronan tentara bule. Tibalah di sebuah tempat yang dimana Baidal ditemukan oleh tentara bule, dan Baidal pun dikejar. Dan di sebuah ruangan Baidal pun berkelahi dengan tentara itu hingga Baidal pun tertembak. Scene pun berganti yang dimana Baidal sedang dirawat oleh seorang wanita yang pernah ia tolong dulu. Dan sejak saat itulah mereka saling mengenal, yang dimana seorang wanita itu bernama Yoko. Dan sejak itulah Yoko tahu bahwa Baidal lah yang selalu mengantarkannya dan yang ia anggap sebagai harimau pemberani. Dan kedekatan pun terjalin. Malam pun tiba, Baidal bertemu dengan seorang pria yang mengajak Baidal pergi. Dan ternyata pria itu mengajak ke tempat pria yang dulu pernah mengalahkannya di sebuah pelatihan pilot. Dan perbincangan pun terjadi. Dan pria itu berkata bahwa orang pertama yang pernah memukulnya adalah Baidal. Tapi semua itu tidak akan pernah menjadikan Baidal sebagai harimau pemberani atau samurai sejati. Scene berganti ke Bumsu, yang dimana terjadi penyerangan dan Bumsu pun terbunuh oleh ketua Yakuza. Setelah kejadian itu, Baidal beserta temannya pergi menemui geng Yakuza tersebut karena ingin balas dendam. Dan perkelahian pun terjadi, ketua Yakuza pun terbunuh.
Setelah kejadian itu, Baidal pun memutuskan untuk pergi dan berlatih di sebuah gunung salju, dan Baidal pun berlatih dengan keras. Dan setelah dirasa ilmunya sudah lumayan, Baidal pun turun gunung dan pergi ke sebuah perguruan karate. Dan Baidal pun mengajaknya bertarung, dan terus mengajak perguruan itu untuk mencoba berkelahi. Tapi Kokolot atau ketua perguruan tersebut tidak ingin ada yang terluka. Tapi Baidal menjawab, tidak akan ada yang terluka asal memakai sebuah pelindung. Ajakan Baidal pun disetujui, dan satu persatu mencoba berkelahi dengan Baidal. Tapi sayangnya semua kalah dengan hanya satu habekan saja. Koran-koran pun tersebar, berita tentang Baidal, dan seketika Baidal pun viral. 空手の世界で宮本武蔵みたいな男が出てきたいいじゃないですか。その男の名は大山増達。その男が Scene berganti yang dimana Baidal bersama Yoko bertemu dan keduanya melepaskan kerinduan satu sama lain. Setelah itu Baidal pergi menemui perguruan bela diri yang lain. Baidal pun semakin terkenal di kanal-kanal media seperti koran, TikTok, dan lain-lain. Di sebuah tempat di mana banyak orang yang meminta tanda tangan Baidal, disitulah penusukan Baidal terjadi. Dan Baidal pun dibawa dan ditangani oleh seorang dokter. Setelah siuman, Baidal diberikan sebuah samurai pendek yang dibungkus kain merah. Lalu ia buka dan ternyata ada secari kertas yang berisikan sebuah tantangan. Setelah sembuh, Baidal pun pergi menemui Chunbei, yang dimana Chunbei mendapatkan sebuah serangan. Malam pun tiba. Baidal pergi menghampiri Ryoma untuk menerima tantangan itu. Perkelahian itu dimulai. Baidal pun tertusuk samurai, tapi Baidal dengan sigap langsung mengeluarkan pukulan andalannya, dan hanya dengan satu habakan saja Baidal pun mengalahkannya, dan Ryoma pun mati. Dan Baidal pun dipenjara. Setelah itu Baidal ditemui seorang pria yang dulu pernah mengalahkannya. Lalu pria itu berkata, kalau kau benar ingin menaklukkan seni bela diri, seharusnya Baidal melawannya. Tapi Baidal berkata, dia tidak ingin bertarung lagi karena dia telah melanggar janji dan membunuh orang. Tapi pria itu terus mengajaknya dan berkata dia akan tunggu di masa Shino. Baidal pun dikeluarkan dari penjara. Di sisi lain, pria yang menantang Baidal pun ditugaskan untuk membunuh Baidal.
奴を好む実践でな。 Baedal yang sudah bebas dari penjara, Baedal pun pergi ke desa Ryoma untuk menemui istri Ryoma dan meminta maaf. Di sisi lain, Tomoyo, anaknya Ryoma pun diejek oleh teman-temannya karena takkan pernah bisa naik gunung karena ayahnya sudah meninggal. 僕だって山のてっぺんに行きたい。 Keesokannya pun Baedal membawa anak itu pergi ke puncak gunung yang diinginkannya. Tibalah di puncak gunung, kini Baedal dan anaknya Ryoma pun terjalin kedekatan. Ya. Setelah itu pun datanglah Chunbei menghampiri Baedal dan membawa sebuah poster atau koran yang berisikan ejekan untuk Baedal. Dikarenakan Baedal terlalu lama diam, Baedal pun nampak kesal, tapi Baedal berkata bahwa dia tidak ingin bertarung lagi. Malam pun tiba yang dimana istri Ryoma menemui Baedal dan menyerahkan baju bertarung Baedal dan berharap Baedal melawannya dan mengalahkan mereka untuk anaknya Tomoyo. 目を覚ます前に出発なさってください。 Keesokannya pun Baedal menemui tantangan mereka. Dan Baedal pun diserang secara bertubi-tubi, tapi Baedal yang terlalu kuat hingga saatnya bertarung dengan pria yang pernah mengalahkannya dulu. Sekaligus orang terkuat di Jepang, dan Baedal pun mengalahkannya. Kini Baedal pun menjadi orang terkuat di Jepang.